Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Kurniawan dengan NIM 120210119. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu tugas video yaitu mata kuliah mekanika bahan. Yang pertama yaitu proses pembentukan bumi dan patahan. Permukaan bumi memiliki dua tenaga utama yang menjadi penggerak dan penyebab perubahan pada muka bumi. Proses pembentukan oleh kedua tenaga ini terdapat terjadi secara cepat atau terjadi dengan proses yang lama dan panjang. Kedua tenaga pembentuk muka bumi ini adalah tenaga eksogen dan tenaga endogen. Di setiap proses pembentukan permukaan bumi, tenaga endogen adalah pembentuk muka bumi yang paling awal. Selanjutnya, pembentukan bumi dengan tenaga eksogen mengubah bentuk bumi yang telah dibuat oleh tenaga endogen. Proses pembentukan muka bumi oleh tenaga endogen berbeda dengan tenaga eh, Yang pertama yaitu tenaga endogen. Tenaga endogen adalah tenaga yang berasal dari bumi. Tenaga ini tercipta akibat adanya tenaga di dalam bumi. Dalam proses pembentukan muka bumi, tenaga endogen dibagi menjadi tiga jenis, yaitu tektonisme, vulkanisme, seisme, dan seisme. Yang kedua yaitu tenaga eksogen. Tenaga eksogen adalah tenaga yang berasal dari luar bumi. Tenaga eksogen adalah tenaga yang mengubah bentuk bumi yang telah dibuat oleh tenaga endogen. Tenaga eksogen memiliki bantuan angin, air, maupun blaster dalam proses pembentukannya. Dengan tenaga eksogen, yaitu air, angin, ataupun blaster, akan mengikis permukaan bumi serta membawa materi yang lapuk lalu menumpuknya, sehingga membentuk permukaan yang baru. Pada proses pembentukan muka bumi melalui tenaga endogen dapat dilakukan dengan beberapa cara berikut, yaitu melalui sedimentasi ataupun erosi. Eh, yang kedua yaitu eh, peta geologi dan kegunaannya pada bidang konstruksi. Ada beberapa macam peta geologi, yaitu yang pertama peta geologi permukaan atau surface geological map. Pada geologi ini merupakan peta yang memberikan informasi-informasi geologi secara langsung terletak di bawah permukaan. Skala peta geologi permukaan bervariasi, yaitu antara 1:50.000 hingga lebih dari skala tersebut. Peta ini bermanfaat untuk menentukan lokasi bahan bangunan, drainase, pencairan sumber air, dan juga pembuatan jalan. Yang kedua yaitu peta singkapan atau outcrop map, merupakan peta yang umumnya berasal dari beras besar dan juga mencantumkan lokasi ditemukannya batuan padat. Peta ini memberi informasi yang berasal dari pemboran serta sifat batuan dan kondisi strukturalnya. Peta singkapan berguna untuk menentukan lokasi ditemukannya batuan tertentu. Yang ketiga yaitu peta ikhtisar geologis. Peta yang memberikan informasi langsung mengenai formasi-formasi yang tersingkap atau ekstrapolasi terhadap beberapa formasi yang masih tertutup dengan lapisan endapan holosen. Peta struktur. Peta yang memiliki garis-garis kedalaman yang dikonstruksikan pada permukaan sebuah lapisan yang terletak di bawah permukaan. Yang kelima yaitu peta isopatch. Peta yang menggambarkan garis-garis menghubungkan titik-titik sebuah formasi ataupun lapisan dengan ketebalan yang sama. Pada peta ini tidak ditemukan konfigurasi struktural. Selanjutnya yaitu peta fotogeologi. Peta yang dibuat berdasarkan pada interpretasi dari foto udara. Peta ini harus berdasarkan keadaan sebenarnya di lapangan. Dan terakhir yaitu peta hidrologi. Peta yang menunjukkan kondisi air tanah yang terdapat pada daerah yang dipetakan. Peta ini dapat diketahui jika lapisan kedap air dan tidak kedap air. Adapun beberapa manfaat dari kegunaan peta geologi, yaitu akurasi berupa ketelitian dalam hal memberikan setiap data geologi.
geologi baik permukaan maupun bawah permukaan, sehingga hal ini sangat berguna bagi konstruksi apabila mengadakan suatu proyek pembangunan. Kelengkapan informasi yang bisa diakses oleh pengguna, keseragaman format atau standarisasi agar bisa digunakan semua pihak dan dapat bertukar informasi dengan data lain yang terdapat di daerah yang sama. Format data atau GIS merupakan format dasar pada setiap peta geologi agar memudahkan dalam penggunaannya secara global. Yang selanjutnya yaitu proses terbentuknya batuan, jenis batuan, dan mineral yang terkandung. Batuan merupakan kumpulan-kumpulan atau agregat dari mineral yang telah dalam keadaan mengeras atau membeku. Batuan juga dikenal sebagai benda alam yang menjadi penyusun utama materi bumi. Berdasarkan penelitian para ahli, diketahui bahwa pembentukan batuan memerlukan waktu hingga jutaan tahun. Siklus batuan berawal dari bentuknya batuan beku, pelapukan batuan beku, pergerakan batuan, sedimentasi, ataupun metamorfosis dan pencairan magma kembali. Adapun beberapa jenis batuan. Yang pertama yaitu batuan beku. Batuan beku merupakan batuan yang terbentuk karena proses pembentukannya terjadi dari magma yang telah mengalami pendinginan atau pembekuan. Umumnya, batuan ini berada di dalam mantel atau kerak bumi hingga kini setidaknya sudah terdapat 700 jenis batuan beku yang teridentifikasi. Cara terbentuknya batuan beku sebenarnya dibagi menjadi 3 macam, yaitu intrusif, ekstrusif, dan hypabisal. Yang kedua yaitu batuan sedimen. Batuan sedimen adalah jenis batuan yang terbentuk dari atas permukaan bumi dan terjadi proses pembekuan pada suhu tekanan udara rendah. Batuan ini merupakan batuan yang sudah ada sebelumnya dan terkena berbagai jenis pelapukan. Hasil dari proses pelapukan dan erosi terbentuk Hasil dari proses pelapukan dan erosi tersebut mengendap di dalam cekungan dan menjadi satu. Seiring berjalannya waktu, membuat kumpulan tersebut menjadi sebuah batu yang baru. Berikut ini adapun beberapa jenis dari batuan sedimen, yaitu batu konglomerat, pasir, serpih, gamping, breksi, batu stalaktit dan stalagmit. Ada pula batu lempung. Yang ketiga yaitu batuan metamorf. Batuan metamorf atau malihan merupakan jenis batuan yang berasal dari batuan sedimen dan batuan beku. Batuan ini merupakan hasil dari transformasi dari suatu tipe batuan yang sudah ada sebelumnya atau biasa disebut dengan metamorfosis. Eh, yang selanjutnya yaitu proses pelapukan batuan dan jenis tanah yang terbentuk. Proses pelapukan batuan. Pelapukan adalah peristiwa hancurnya massa batuan, baik itu secara fisik, kimia, ataupun biologi. Pada proses pelapukan batuan ini, membutuhkan waktu yang lama, di mana setiap proses pelapukan pada umumnya dipengaruhi oleh cuaca, sehingga batuan yang telah mengalami pelapukan
Pelapukan kimia adalah proses pelapukan massa batuan di mana perubahan susunan kimiawi batuan lapuk ikut mengalami pelapukan. Yang selanjutnya itu adalah pelapukan biologi. Pelapukan biologis adalah pelapukan yang terjadi disebabkan oleh makhluk hidup. Pelapukan ini terjadi secara terus-menerus setelah tanah terbentuk, di mana pelapukan biologi ini merupakan pelapukan penyempurna dari sifat-sifat tanah yang akan terbentuk. Selanjutnya ada pelapukan struktur tanah. Pada proses kali ini, batuan rempah yang terbentuk dari proses pelapukan akan mengalami pelunakan, di mana air dan udara adalah dua komponen yang memegang peran penting dalam proses ini. Air dan udara tersebut nantinya akan masuk di sela-sela rempahan batuan yang melunakan strukturnya. Yang ketiga yaitu proses tumbuhnya tumbuhan perintis. Setelah melewati proses pelunakan struktur batuan, maka akan dilanjutkan ke proses tumbuhnya keanekaragaman tumbuhan perintis. Tumbuhan yang dimaksud di sini adalah tumbuhan yang lebih besar dari lumut, sehingga akar-akar yang masuk di dalam batuan yang telah dilunak akan membantu proses pemecahan batuan tersebut. Selain itu, asam humus yang mengalir dari permukaan batuan akan membuat batuan yang berada di bagian dalam melapuk dengan sempurna. Yang terakhir yaitu proses penyuburan tanah atau proses terbentuknya tanah. Proses ini adalah proses terakhir dari proses terbentuknya tanah. Pada tahap ini, tanah yang terbentuk akan mengalami proses pengayaan bahan-bahan organik, di mana tanah yang awalnya hanya mengandung mineral yang berasal dari proses pelapukan akan bertambah subur dengan adanya pelapukan organik. Pelapukan organik ini dapat berasal dari hewan ataupun tumbuhan yang mati di permukaan tanah. Dalam hal ini, mikroorganisme tanah memiliki proses penting dalam proses terbentuknya tanah.